Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat pemirsa YouTube, juga para subscriber. Di siang hari ini kisaran pukul setengah 11 ya, saya sudah berada di satu lokasi, yaitu daerah Pondok Cabe. Ya, tepatnya Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Oke, di siang hari ini saya ada satu acara tentunya ya, silaturahim. Kedua mungkin bincang-bincang ya tentang satu potensi daripada pelatihan tentang peran atau acting. Oke, next. Mas Chandra, kalau dalam seni peran itu antara tadi konsentrasi dengan perasaan kita pada saat peran penjiwaan gitu, pada saat acting itu sebenarnya dia imbang atau ada yang harus diutamakan lebih dulu nih? Konsentrasi dengan perasaan biasa kan dua-duanya harus main tuh, gimana? Ada yang kita ini dulu. Pertama adalah satu kita untuk masuk tuh, untuk masuk ke dalam penjiwaan kita dalam naskah itu. Berarti konsentrasi kita kan harus kosong, harus full. Ini baru kita masukin tuh yang peran yang kita udah baca, ya kan, masuk ke dalam ini. Nah, pada saat bermain itu yang kayak tadi saya bilang, bertanya dulu ke ini si penggarap. Saya punya karakter begini. Terus kemudian kalau saya jiwain, kayaknya saya main begini deh bang, bagaimana pendapat abang? Itu, jadi konsultasinya enak. Nah terus kemudian gimana bang gambaran abang? Nah gitu. Nah kalau dia nggak bisa kasih penjelasan, dia nggak pasti ini, ya berarti dia nggak baca naskah. Itu loh. Sutradara pertama kali harus dia menguasai itu yang namanya sutradara. Dia harus benar-benar menjiwain dulu. Kalau dia cuma sembarangan ini, ya kita udah main seenaknya aja. Jangan nyalain. Karena kunci seorang sutradara, dia harus bisa memahami itu. Dia harus menjiwai. Apalagi tulisan dia sendiri, dia ini udah di luar kepala tuh. Blocking masalah apa semua udah di luar. Buat pertanyaan kepala. kita, kalau kita ini dapat peran ini, karakternya harus bagaimana nih? Nah, itu pasti kan begitu kan? Itu. Berarti dua-duanya memang sangat penting ya Pak, tinggal posisinya aja. Kita gunakan tuh di awal penjiwaan, baru ketika ada peran, baru konsentrasi tadi ya. Yang penting kita jangan main ego kita. Itu satu kuncinya. Itu juga Pak, langkah dari gerak kita itu harus benar. Terus mau kesini lagi baru mulai. Pamin. Jadi jangan sampai ya itu landang tik burung. Udah sini aja. Sini aja. Kita kurang menghayati itu. Ya, tungguin tempatnya. Ya, itu. Jadi langkah kita ke sana ini, makanya saya bilang kan, selalu coba lo abis dialog lo dari sini sampai sini. Ya terus gimana? Itu dia untuk menghayati itu. Kan Bang Anas. Kemudian udah sini tungguin. Permainan kita tadi yang saya bilang dengan sikon yang tadi gitu. Ya udah sini dulu. Pengaruh ya juga. Tungguin. Nah, apa sebabnya? Satu, ada kamera di mana? Kadang-kadang kita nggak menghiraukan. Ya kan? Ada kameranya di mana tuh? Terus kemudian kita posisinya ngadep kemana? Yang suka ini. Kan penghayatan itu terdiri dari situ. Situasi dan kondisi kita berada di lokasi juga ini. Terus kemudian satu lagi yang paling penting ini, menghayati segala sesuatu. Misalnya gini, kita habis bermain nih, kita habis dialog ini, ya. Nah kalau misalnya masih nggak puas pada diri kita, bilang, jangan kita nipu diri. Berarti belum menghayati betul kalau kita ini. Ya udah Pak. Jangan main mungkus-mungkus aja ya. Iya, harus koreksi ininya gitu. Bang, boleh nggak Bang aku minta satu kali lagi? Ngomong aja. Itu seharusnya. Makanya keterbukaan itu harus ada.
saya terbuka, yang satu enggak, kan selalu di penyimpangannya begitu. Nah saya juga kan seharusnya punya tuh monitor supaya melihat gerak gerik. Nggak punya saya, yang tahu monitor cuma orang. Kejanggalan itu sehingga gerak gerik kalian yang main itu ya saya lihat nyata, tapi kan lihat di gambar Itu terus emang harus kayaknya begitu, akhirnya jadi hilang tuh. bukan gitu Bu Sri. Kalau saya mau nampilkan apa yang Bu Sri maksud, sikon kita habis. Oh gitu. Karena kan itu ya Iya. terbatas. Kita kan terbatas sikon Bu Sri. Makanya saya cuma memberikan Bu Sri, coba Bu Sri ini gini, pada saat dia ini balik, Bu Sri marah. Itu kan udah satu ungkapan emosi. Terus kemarin memang saya salah tuh. Yang Bu Sri megang ini sebenarnya nggak wajar. Ini sebenarnya saya memang tuh kesalahan saya tuh. Cuman kan sebenarnya Saya malah senang, Pak. bukan maksud saya kan sebetulnya buat kelucuan, Iya. buat kelucuan maksudnya. Ya kan, abang itu yang dinamakan apa? Tadi penampilan. Itu penghayatan itu terdiri dari itu kostum, ya itu gaya tuh. Ya kan kalau tidak ada kostum makeup apa gaya kita? Itu mau bayar apa? Nah, terus properti juga ya harus disesuaikan dengan keadaan naskah. Iya. Ya kan? Terus kemudian make up kita. Kalau kita ada make up itu. Jadi jangan juga asal ini aja. Kita juga harus bisa merhatikan. Kayaknya gua nggak pantas gini nih. Boleh kita ini nggak apa-apa. Ini wajib kita. Namanya kita wayang kok. Kita nggak mau dong wayang di sembarangan. Kita harus bisa. Memang karakter ini kan beda-beda nih, antara kostum ini beda karena penanganannya aku nggak tahu lah, terus tanya ini, terus ada juga, nah ini misalnya kita kostum apa make up yang ngasih make up kita bukannya si orang make up langsung, asistennya, dia kan asal moles lu mau kayak boneka kena lampu terus belang-belang. Iya. Nah itu jadi ya itu juga kita harus bisa misalnya. Terus kemudian properti juga harus sesuai. Nah jangan sampai sekarang properti kita kasih lihat pantas nggak di diri kita, cukup nggak nih? Nah jangan asal plek. Terus kemudian kostum sesuai nggak dengan ini? Jangan bilang kita nggak punya, kita sebagai pemain harus siap. Nggak boleh kita bertentangan dengan diri kita. Ini misalnya kalau kecuali kita memang baru terjun ini itu wajar. Tapi kalau kita udah bermain, berarti kita udah paham. Berarti kita udah kenal gitu loh. Ya kan, apalagi udah berbulan-bulan. Kalau kita bilang ini kostum nggak ada, gua nggak punya, kan? Jangan jadi pemain. Nah, gitu. Itu udah penjiwaan tuh, udah melekat di diri kita. Karena kita main, ini udah disebar. Berarti kan orang udah banyak lihat. Nah sekarang kalau kita pakai kostum itu aja, bagaimana? Nggak pernah mandi, nggak pernah ganti, Nggak punya baju lain. Itu satu gambaran juga satu ini. Jangan sampai ada pertanyaan seperti itu. Karena kamu tidak pernah melakukan pekerjaan itu. Apa buktinya? Tanya aja pada diri kamu sendiri. Saya hanya bisa melihat dari sikap kamu, caramu, dan kata-kata kamu yang selalu mencela-mencela. Kalau ini akan berhasil, kamu yakin ini bisa berhasil? Kalau saya tidak. Kalau kamu yakin, silakan. Tapi kalau saya tidak. Kenapa saya tidak yakin? Karena kamu tidak benar-benar melakukan pekerjaan itu. Apa buktinya? Tanya pada diri kamu sendiri. Saya hanya bisa melihat dari sikapmu, caramu, dan kata-kata kamu yang selalu mencela-mencela. Ya, yang kedua. Saya tidak yakin kalau ini akan berhasil
Kamu yakin ini bisa berhasil? Tidak. Kalau kamu yakin, saya tidak. Kenapa saya tidak yakin? Karena kamu tidak benar-benar melakukan pekerjaan itu. Apa buktinya? Tanya pada diri kamu. Tanya pada diri kamu sendiri. Saya hanya bisa melihat dari sikapmu, caramu, dan kata-kata kamu yang selalu mencela-mencela. Satu. Saya tidak yakin kalau ini akan berhasil. Kamu yakin ini bisa berhasil? Kalau kamu yakin, saya tidak. Kenapa saya tidak yakin? Karena kamu tidak benar-benar melakukan pekerjaan itu. Apa buktinya? Tanya pada diri kamu sendiri. Saya hanya bisa melihat dari sikapmu, caramu, dan kata-katamu yang selalu mencela-mencela. Tidak yakin kalau ini akan berhasil. Kamu yakin ini bisa berhasil? Kalau kamu yakin, saya tidak. Kenapa saya tidak yakin? Karena kamu tidak benar-benar melakukan pekerjaan itu. Apa buktinya? Tanya pada diri kamu sendiri. Saya hanya melihat dari sikapmu, caramu, dan kata-kata kamu yang selalu mencela-mencela. Oke. Saya tidak yakin kalau ini akan berhasil. Kamu yakin ini bisa berhasil? Kalau kamu yakin, saya tidak. Kenapa saya tidak yakin? Karena kamu tidak benar-benar melakukan pekerjaan ini. Apa buktinya? Tanya pada diri kamu sendiri. Saya hanya melihat dari sikap kamu, cara kamu, dan kata-kata kamu yang selalu mencela-mencela. Kalau kamu yakin ini bisa berhasil. Kalau kamu yakin, saya tidak. Kenapa saya tidak yakin? Karena kamu tidak benar-benar melakukan pekerjaan ini. Apa buktinya? Hanya saja pada diri kamu sendiri. Saya hanya bisa melihat dari sikap kamu, cara kamu, dan kata-kata kamu yang selalu mencela-mencela. Tidak. Saya tidak yakin kalau ini akan berhasil. Kalau kamu yakin, ya saya tidak berhasil. Kalau kamu yakin, saya tidak. Kenapa saya tidak yakin? Hah? Karena kamu tidak benar-benar melakukan pekerjaan itu. Nah, apa buktinya? Ya aja pada diri kamu sendiri. Saya hanya bisa melihat sikap kamu, sikap kamu, cara kamu, dan kata-kata kamu yang selalu mencela-mencela. Kan? Masih terburu-buru. Nah, vokal yang belum ada vokalnya belum dapat. Nah, pernah kan sehingga vokal karena itu vokal tidak keluar, intonasi dan artikulasi jadi datar. Paham nggak? Ya, makanya saya bilang ini pembelajaran, nggak usah khawatir, keluarkan aja apa yang punya. Coba kalau benar-benar kamu mau hayati baca ini. Nah, terus kemudian satu lagi, kebiasaan ini, ya sendal gurau ini lepas, belum dibuang. 4 tadi saya bilang, kita dalam saat ini harus benar berbuat, jangan ini lagi. Terus kemudian kita jujur, nilai apa? Teman atau ini jujur, ungkapkan dengan perasaan yang akan benar-benar dilihat. Kalau penilaian dengan seperti tadi, pasti nggak akan masuk. Ini pasti kanan keluar gini. Jadi nggak ada untuk apa namanya nantinya membangunkan semangat dia makin ini nggak ada. Latihan ini, paham nggak? Saya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Saya tidak tahu. Aneh, kamu yang punya rencana, kok bilang tidak tahu? Ini bukan rencana saya. Lalu rencana siapa? Ini rencana kita. Iya benar.
Ini rencana kita. Ini rencana kita. Maksud kamu apa? Karena ini milik kita. Karena ini perjuangan kita, ide bersama. Apaan? Saya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Saya tidak tahu. Aneh. Kamu yang punya rencana kok bilang tidak tahu? Ini bukan rencana saya. Lalu rencana siapa? Rencana kita berdua. Maksud kamu? Karena ini mini kita. Karena ini perjuangan kita. Ide bersama. Sip. Yuk, Lili. Action. Setelah. Kamu mau kemana? Saya tidak tahu. Kenapa kamu tidak tahu? Saya tidak tahu. Aneh kamu. Yang punya rencana kok bilang tidak tahu. Kan ini bukan rencana saya. Lalu rencana siapa dong? Ini rencana kamu. Ini rencana kita. Maksud kamu? Karena ini milik kita. Karena ini perjuangan kita. Ide kita bersama itu. Oh iya. Kamu mau kemana? Saya tidak tahu. Apa tidak tahu? Ya, saya tidak tahu. Aneh. Kamu yang punya rencana. Kok bilang tidak tahu? Ini bukan rencana saya. Lalu rencana siapa? Ini rencana kita. Maksudnya? Karena ini milik kita. Karena ini perjuangan kita. Ide bersama. Oke. Ya. Ini sekarang. Saya tidak tahu. Kenapa nggak tahu sih, Bang? Ya karena saya tidak tahu. Balik. Oh, baik, Bang. Balik. Blok ini. Saya tidak tahu. Jalan dulu. Hah? Jalan dulu. Ya kan sih jalan kan? Ini jalan di sini baru ngomong. Ya. Nah, ini Aneh. baru balik ke dia. Kamu yang punya rencana, kok bilang nggak tahu? Ini bukan rencana saya. Lalu rencana siapa? Ini rencana kita. Maksud apa? Karena ini milik kita. Karena ini perjuangan kita. Ide bersama. Kamu mau kemana? Saya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Ya saya tidak tahu. Aneh. Kamu yang punya rencana kok bilang tidak tahu ya? Ini bukan rencana saya. Lalu rencana siapa? Rencana kita berdua. Maksud kamu? Ya karena ini milik kita. Karena ini perjuangan kita. Ide kita bersama. Saya nggak tahu mau kemana. Aneh. Kamu yang punya rencana. Kok kamu sendiri bilang tidak tahu? Oh, itu bukan rencana saya, Bu. Lalu ini rencana siapa? Ini rencana kita berdua, Ibu. Maksud Abang? Ini milik kita. Karena ini perjuangan kita. Ide bersama. Iya, oke. Iya, semangat. Paham? Kamu mau kemana? Saya tidak tahu. Nah, kenapa tidak tahu? Ya saya tidak tahu. Aneh. Kamu yang punya rencana, kok bilang tidak tahu? Ini bukan rencana saya. Lalu rencana siapa? Yang tadi yang saya Ini tidak rencana tahu, kita berdua. Iya tadi itu kan. Iya. Maksud kamu? Ya karena ini milik kita. Karena ini perjuangan kita. Ide bersama gitu. Paham nggak? Bingung nih.
Itu sebetulnya bukan pekerjaan dia, ya kan? Saya tuh kasihan sama dia, saya ingin bantu, tapi dia menolak. Akhirnya saya cuma mengamati aja, saya lihat ini. Terus begitu saya pahami, oh ternyata pekerjaan itu sebetulnya bisa dikerjain sama dia. Nah itu buktinya bisa berhasil. Gitu. Tapi ya? Oke, saya bilang sama istri saya. Ternyata saya tidak tolong, saya tidak bantu, dia berhasil. Kayak gitu ungkapannya. Paham nggak? Ya. Kalau ada ungkapan yang sedih nggak apa-apa Pak Chandra? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Umpamanya kalau misalnya sedih, saya ngeliat gembel itu dipendam ini. Padahal dia bukan pencuri, dia bukan ini. Kalau kita baca, kita bisa bagi sendiri. Nah, terus kemudian improvisasi yang harus yang benar. Jangan melepas dari ini. Iya tulis. Kita mau kemana ke pasar. Ya, Cakep. kita mau improvisasi harus improvisasi yang tepat. Tapi nggak enggak. Udah. Oke ya, terima kasih atas segala perhatiannya hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu acuan atau daya pacu kita untuk kedepannya. Amin. Ya, silakan coba bantu itu. Adalah untuk membuka untuk penutup Israel ke Ustadz Anas. Oke, para sahabat pemirsa YouTube juga para subscriber yang senantiasa mantengin channel Anas Petualang. Demikianlah perjalanan Anas Petualang, yaitu silaturahim yang diisi dengan rupanya suatu rencana pelatihan, ya khususnya dalam seni peran acting yang oleh dibimbing oleh instruktur yaitu Pak Chandra. Ya, Insya Allah ini semua akan bermanfaat buat kami semua keluarga besar Mandor Betawi untuk memperdalam dalam seni peran tentunya ya, untuk karakter, penjiwaan, gestur, bahkan apapun yang diungkapkan oleh beliau Pak Chandra, insya Allah bermanfaat buat kami semua. Oke, para sahabat pemirsa YouTube juga para subscriber, saya Anas Petualang undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Chandra, Yuk. Pak Kopral, Bu Sri, WN. WN mana Bu WN? Mana ya Bu WN ya? Please. Oh. Oke. Idola istrinya Bang Anas. Oh gitu. Mukanya lucu katanya. Oke.